Oke, kita lanjut ya. Udah agak ngebul otak ya. Disiram dulu aja palanya biar nggak ngebul. Oke, kita lanjut nih ya. Ini kita sebelumnya kita udah bahas cara capture pinner dari laptop terpisah, laptop dari vMix juga udah. Sekarang gue akan bahas gimana caranya capture pinner dari fitur vMix ya. Ini kita akan bahas banyak tentang plugin vMix juga nih, yang mana itu sebenarnya powerful banget. Sebelumnya udah nonton kan ya di episode sebelumnya dan seruat apa kan ya. Dan sekarang dengan plugin ini akan jauh lebih enak dan lebih apa ya, lebih luas aja. Oke, kita langsung lihat aja di sini ya. Nah, pertama ini kan banyak ya. Ini gue bikin di grup baru aja lah ya. Sini ya. Ini grup baru gue namain Zoom. Nah, sekarang kita bisa atur. Ini kita masih ngomongin visual ya. Karena untuk audio itu kita perlu tahu sistem dari mixernya dulu. Gitu. Kita udah ngerti sistem dari mixernya, baru nanti kita pelajarin juga mixer yang ada di vMix. Tapi kalau untuk visual ini jauh lebih straightforward aja, lebih gampang. Nah, pertama kalau lu udah punya vMix 29 ya, vMix yang baru nih, terus vMix 28, tinggal lihat input aja, terus lu pencet zoom sini. Nah, ini ada nih, sebelum biasanya kalau misalnya lu belum pernah pakai fitur ini, biasanya lu disuruh pencet ini dulu supaya nanti nginstal pluginnya. Nah, ini nanti lu pencet nih, nanti dia akan ngebuka Chrome atau apapun itu yang tujuannya itu untuk install plugin Zoom-nya. Habis itu diinstal, habis itu nanti pas lu buka ini lu udah munculnya kayak gini nih, klik OK to add Zoom input. Nah, kalau udah kayak gini tampilannya, sekarang kita coba buka Zoom dulu ya. Kita bikin room-nya dulu nih. Sebenarnya dari sini bisa, tapi kita coba join aja dulu ya. Oke, kita buka Zoom. Kita new meeting. Ini kita biarin dulu aja, kita pakai ini dulu ya. Always show, audio kita matiin dulu karena kita belum nyeting audio. Nah, ini sebenarnya pun lu nggak usah join sini juga nggak apa-apa. Lu nggak usah buka Zoom pun sini sebenarnya nggak apa-apa. Cuma ini gue mau bikin aja buat apa ya? Buat tunjukin aja dulu sebenarnya gitu. Oke, ini sebenarnya kita nggak perlu join di sini ya. Cuma karena kita bikin roomnya, jadi ya gue bikin aja di sini. Oke, sebenarnya beneran kita nggak perlu buka Zoom di sini sebenarnya, nggak perlu buka softwarenya. Nah, oke kita balik lagi. Nih ya. Sekarang kita okein Zoom-nya. Nah, sekarang dia akan muncul kayak gini nih, satuan. Nah, kalau udah muncul kayak gini, ini kita ada tulisan kan klik here to connect. Klik di sini untuk menyambungkan. Nah, ini kita pencet loading Zoom setup. Dah, ini akunnya kita udah login. Tinggal join a meeting aja. Bahkan kita sebenarnya bisa host a meeting dari sini sih sebenarnya ya. Oke, udah kita join a meeting aja. Bisa join event, bisa join meeting, tapi di sini kita join meeting aja ya. Nah, ini meeting ID-nya paste invite link. Salah. Kita bisa lihat link yang kita dapetin di sini dia. Ini invite, copy invite link. Nah, ini kita close, paste link. Nah, ini udah langsung masuk. Your name misalnya broadcast. Oke. Ini capture mode-nya bisa kita setting ya. Kita sesuaiin 720 atau 1080. Biasanya ini akan nyesuaiin juga dari zoom-nya itu dia udah bisa sekuat apa gitu. Nah, terus ini nih yang penting nih. Kalau tadi kita ngirimnya itu pakai fitur eksternal, di sini kita nggak perlu nih. Ini yang ini nih kita matiin aja nih. Video di sini kita matiin. Karena di sini dia udah bisa nentuin nih video source-nya kita mau pakai yang mana. Nih, ini video source-nya mau pakai yang mana, audio source-nya juga mau pakai yang mana. Ya. Nah, kalau video source sebenarnya saran gue kalau misal lu mau disamain yang di sini nih di streaming ini di PGM itu mau disamain ya udah pakai output satu aja. Karena output satu itu ya hasil PGM dan yang kayak di awal tuh nggak pernah diganti-ganti kan, kecuali lu mau bikin sesuai, lu mau bikin yang terpisah itu bisa lu bikin lagi nanti ditaruh di output 4 dulu. Nanti output 4 itu nyambungnya dari input mana aja itu bisa lu setting. Tapi kalau misalnya cuma ngambil dari PGM di output satu aja cukup. Nah, kalau audio source ini nanti aja ya. Sebenarnya sih gue prefer nanti pakai bass lagi aja. Jadi nggak pakai master atau nggak pakai headphone karena takutnya dia malah jadi berputar, malah jadi feedback. Nanti kita pakai bass A, bass B aja. Kita pakai gitu-gituan ya. Nah, makanya nih yang gue bilang nih, karena ini udah ada audio source, ini bisa mempermudah banget ya, terutama di bagian audionya. Nggak usah terlalu mikirin sesusah kayak sebelumnya. Karena ini jadinya kita udah bisa langsung aja tuh tanpa perlu pakai virtual cable lagi.
Gitu, virtual cable itu apa? Nanti akan gue jelasin di video berikutnya ya. Oke, kalau udah kita connect. Oke, sekarang cara menggunakannya adalah kita bisa lihat dulu nih dari sini. Nah, ini broadcast nih ya. Ini kita bisa preview ya. Ini broadcast sudah masuk nih. Ini adalah Zoom yang kita input dari vMix langsung. Nih ya. Emang agak kurang bagus karena dia ya kirimannya dari Zoom ini itu masih terbatas di 360 kalau nggak salah kan. Ya, tapi seenggaknya kita bisa ngeliatnya. Ini gue matiin video ini ya. Ini video bukan dari gue tapi langsung dari kiriman dari vMix-nya ini nih. Nih, ini ternyata ada Zoom Manager juga. Gitu. Nah, itu kan kita ngirim ya. Kita ngirim dari vMix, kita kirim ke Zoom. Nah, sekarang cara nerima dari Zoom ke vMix, kita nggak perlu pakai aplikasi apa lagi, cukup dari sini aja. Caranya, ini tinggal kita klik kanan di sini. Nah, tuh dia. Ini bisa open Zoom Manager. Tapi bisa juga nih, langsung nih kita mau ngopin siapa. Di sini ada pencet-pencetan ini, ada partisipan source. Nih, orangnya siapa yang mau kita pin? Satuan. Kita mau ngepin si Felix misalnya nih. Kita tekan, coba nyalain kamera nih. Nah, tuh. Langsung. Nggak perlu kita framing-framing lagi. Dia langsung rapi. Nah, langsung rapi. Dan dia juga bisa ngebaca nih, kanan kirinya tuh transparan ya. Karena dia kan pakainya kan, handphonenya kan potret. Nah, ini juga selain ini kan partisipan source, ini kan sumbernya dari mana kan ya? Maksudnya siapa nih yang mau kita pin anggapannya tuh. Partisipan source ini adalah siapa yang mau kita pin. Nah, di bawahnya partisipan source type ini keren juga nih. Coba misalnya bisa saya screen kali dari HP langsung. Nah, bisa coba tes share screen. Ini ya kita coba ganti jadi si ketekan. Oke, masuk. Nah, lihat nih. Dia muncul nih sharing kan. Yang kita input ini adalah share screen-nya dari si ketekan ini. Nih, ini ketekan. Yang kita input adalah ini kan auto sebenarnya kan. Dia akan memprioritasasi share screen. Tapi kita bisa pilih nih. Kita mau nge-capture share screen-nya atau kita mau nge-capture videonya. Nah, ini kan auto nih. Ini kan share screen-nya nih. Kalau share screen yang kita dapetin adalah ini. Hasil share screen dari si ketekan ini. Nah, kalau kita mau ganti, jadi kita nggak mau nerima share screen, kita mau nerima videonya aja. Ya udah, kita tinggal klik kanan di sini, partisipan source type. Jadi tipe orangnya itu partisipannya kita bisa pilih mau share screen atau video. Sekarang kita pencet video. Nah, dia akan muncul orangnya. Gitu. Nah, Bang, berarti bisanya pilih salah satu doang mau share screen apa video. Nah, ini kerennya nih. Kita bisa add input lagi di sini. Add input lagi, kita zoom lagi di sini, terus kita pencet OK. Misalnya tadi si ketekan ini adalah videonya, kita bisa bikin satu lagi nih, si partisipan source. Kita ambil lagi si ketekan lagi nih, si ketekan. Nah, tapi kita ambil partisipan source-nya itu yang share screen. Gitu. Jadi kita bisa leluasa banget nih ya di sini. Benar-benar kita bisa punya input banyak. Dan kalau misalnya kita mau ngepin berapa orang misalnya nih, kita ambil lagi nih. Kita tambahin lagi nih, zoom-nya nih. Sini kita pilih partisipan source-nya siapa nih misalnya content production. Kita tambahin lagi. Di zoom-nya kita tambahin lagi. Ini content production dia mau video aja. Terus ini partisipan source-nya misalnya si Felix. Kita ininya kita bikin video aja. Nah, kamera lagi boleh. Nah, tadi ya ini gua ini dulu nih. Gua ganti deh nih biar enak nih. Set. Nih ya. Jadi kita bisa ngambil banyak zoom, inputan zoom secara bersamaan. Gitu. Kita nggak perlu pakai pinner-pinner lagi, kita bisa langsung add input. Dan kalau misalnya tiba-tiba ada yang putus nih, coba Lix lu boleh keluar Lix dari zoom. Nah, dia akan nge-freeze dan dia nggak akan keganti sama siapa-siapa. Kecuali kalau kita ini ya kita ganti partisipan source-nya. Nah, jadi ini emang fitur yang keren banget sebenarnya ya, yang memudahkan banget. Dan juga suaranya tuh muncul satu-satu. Coba Tessa boleh coba ngomong Tes. Nah, dia ini kan BTW kan satunya kan share screen ya. Ini yang share screen bisa audio source-nya bisa kita ya kita disconnectin aja lah ya ini ya satu ya. Jangan. Ini kita disconnect. Coba ngomong Tes. Nah, dia akan muncul dari sini doang nih.
Dia cuma muncul dari sini doang nih. Cuma muncul suaranya dari si laptopnya, dari si Zoom-nya Tessa. Coba lu mute. Udah, coba lu join lagi, Lik. Oke, di partisipan source-nya gue ganti ke Felix ya. Ah, oke. Coba Lik lu ngomong, Lik. Nah, ini kalau Felix ngomong di sini nih, yang zoomnya si ketekan ini, dia nggak bakal muncul. Jadi kalau misalnya dia gue hapus, ngomong lagi, Lik, nyalain mic. Nah, dia nggak akan bocor. Jadi suara-suara orang yang apa ya, yang orang-orang gaptek nih, orang-orang tua yang nggak sengaja mic ketekan, nggak akan bocor. Karena dia cuma akan nerima input audio dari yang kita input aja. Gitu. Jadi ini kerennya gitu. Nah, karena kita udah bisa dapetin sumber-sumbernya, ya sekarang mainan kita tinggal ini aja. Sekarang mainan kita tinggal di framing-framingin aja, kayak biasa. Gitu. Jadi misalnya ini gue tambahin lagi, masih saya screen kan? Tes. Saya screen gue tambahin lagi. Dan ini kalau misalnya basicnya tuh dia otomatis memprioritaskan share screen ya. Ini sebenarnya audionya juga bisa kita setting mau audio keseluruhan nih. Audio source-nya tuh mau yang mixed atau mau yang isolated khusus untuk orang yang kita pin doang. Gitu. Nah, karena kita udah siap nih, ini kita namain dulu. Zoom ketekan. Jangan lah jelek. Nama Tessa aja. Terus ini Zoom host. Ini Zoom Felix. Ini Zoom share screen Tessa. Nah, karena udah ada semua di sini ya, udah kita tinggal bikin aja nih. Apa tadi? Pertama-tama ini ya. Nah, ini kan frame kamera plus pin. Udah kita tinggal ganti aja nih. Si zoom share screen-nya tinggal kita ganti jadi siapa nih? Zoom Tessa misalnya. Oke. Nah, ini yang ngomong di sini nih, kita bisa bikin juga nih. Create virtual input. Misalnya nih. Nah, di sini kita bisa bikin mereka berdua biar ngomong aja nih. Jadi ya udah tinggal dari si switcher ini misalnya kita ganti jadi si Zoom host misalnya nih. Dah, jadi yang sama-sama dari Zoom ini bisa sama-sama ngomong, tapi visualnya kayak gini. Gitu. Jadi beneran keren sih menurut gue sih, ini beneran ngebantu banget dari yang tadi kita nggak ngerti ya. Nih. Terus kalau misalnya kita mau nambahin yang share screen nih kayak gini nih. Ini kita bisa tinggal ganti aja nih yang pin orangnya nih. Ini kan orang ya, yang sebelah sini nih orang nih. Nah, pin orangnya ini kita ganti jadi misalnya tadi si Tessa ya lagi ngomong, share screen ya, second screen ini yang share screen ya kita ganti pakai share screen Tessa. Gitu. Nanti kalau misalnya kita mau ganti-ganti pin-pinan sebenarnya, kita mau ganti ngepin orang nih. Coba di full screenin tes. Itu ini PPT lu, Canva-nya. Oke, ini ya. Nah, kalau misalnya kita mau ganti orang, ya udah, kita bisa manual kayak tadi atau tinggal ganti aja di sini. Partisipan source kita ganti jadi Felix misalnya. Ntar ini dari sini mau diganti lagi ini. Atau nanti ini bisa dinamain zoomnya. Zoomnya itu zoom pin 1 misalnya. Pin 1. Nanti semua yang di pin 1 ini kita tinggal ganti-ganti aja. Source-nya mau siapa, mau content production, bisa. Itu kita ganti lagi. Source-nya balikin lagi misalnya ke Tessa. Bisa juga gitu. Jadi udah enak banget nih hasilnya. Dia pun hasilnya langsung kayak gini. Jadi ini salah satu fitur yang enak banget untuk ngatur-ngatur visualnya. Kita nggak perlu buka-buka zoom lagi, kita nggak perlu setting-setting lagi. Udah kita langsung setting dari vMix-nya aja. Nah terus dia juga ada nih ini nih, Zoom Manager. Ini kita bisa lihat nih ya. Siapa yang kita bisa lihat masukin pesan. Kita bisa lihat partisipan juga, bahkan kita bisa nyari ya. Kita bisa nyari juga di sini. Dan ini benar-benar fitur yang menurut gua keren banget sih. Dan ini kita bisa ngeliat nih berapa fps, berapa p nih, ada yang kirimannya bisa, oh ini sih katakan nih dia ngirim 1080 nih dia. Oh ini karena share screen. Nah, jadi benar-benar sekeren inilah menurut gue ya. Oke. Udah ngerti sekarang ya. Cuma nanti kalau misalnya masalah audio kurang lebih caranya mirip juga. Cuma kita nggak perlu pakai virtual cabelan. Tapi dari segi
bass A, bass B itu kurang lebih mirip. Sama dari segi mixernya tuh kurang lebih mirip juga. Banget kan ya pakai fitur Zoom yang udah terintegrasi sama Vmix ini ya. Jadi ya nggak usah repot-repot, pusing-pusing lagi lah. Oke, kita lanjutin di materi berikutnya ya.